Oke. Ini pertemuan berapa ya? 6 Mas. 6 Mas. Berarti kita masih di Git. Terus pertemuan depan mungkin responsi. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Mas. Sudah Mas. Oke. Karena kita akan belajar. Kemarin kan kita udah belajar ini nih, apa namanya, GitHub kan. Kemudian kita sekarang mau belajar Git. Yang mana Git itu nanti kita akan belajar yang di lokal dulu. Kemudian nanti kita akan coba untuk remote dari GitHub juga. Jadi kita kalau misalkan punya repository di apa namanya komputer kita, nanti kita bisa upload ke GitHub, nanti bisa diedit juga di dalam komputer langsung tanpa harus buka web GitHub. Oke. Masih ingat ya kemarin ya GitHub itu repository itu apa? Terus ada commit, ada checkout, branch, merge, kayak gitu. Masih ingat ya? Masih Mas. Masih ingat apa lupa nih? Kok cuma satu orang nih yang jawab? Insya Allah Mas. Ntar kalau misalkan kurang jelas atau kecepatan bilang aja ya teman-teman. Soalnya ya, Mas, ya. Ini pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 itu rencananya kan responsi ini. Nanti kalau pas responsi nggak boleh tanya. Jadi manfaatkanlah waktu pertemuan gini, kalau misalkan belum tahu, belum paham, tanya. Atau kalau misalkan mau malu gitu mau tanya, nanti bisa WhatsApp aja. Kayak gitu. Oke. Kita langsung aja. Kemarin kita gini, jadi pertama-tama kita masuk ke sini lah, desktop ya. Kita akan buat repository lokal. Repository lokal kemarin gini. Jadi kita misalkan ada bikin folder ya di sini ya. Bikin folder, kita kasih nama SOP gini. Repo SOP. Kita bikin nama repo kayak gini. Kemudian kita inisialisasi folder ini jadi repository. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa pakai Git base-nya ini dibuka, terus bisa kayak kita di Linux gitu. Jadi kita cek dulu kita di mana. Kita pakai pwd. Nah, kita ada tc users, terus admin punya saya. Kemudian kita cek kita mau masuk ke desktop ya. Kita ls dulu, cek. Kemudian di desktop. Nah, ini desktop kita bisa cd desktop. Kita enter. Oke, kita udah masuk di desktop. Biar nggak bingung, saya clear dulu. Ini ya, kita udah di desktop ya. Terus kita mau masuk ke repo SOP tadi ya. Kita cd aja repo SOP dan enter. Nah, ini kita sudah di repositorinya SOP. Nah, di sini berarti kita sudah masuk di sini. Ini cara pertama buat masuk ke repo. Ada lagi cara lain. Caranya gampang. Kita buka foldernya repo ini, kemudian klik kanan, kemudian git bash here. Ini juga bisa. Dia otomatis langsung masuk ke repo SOP nih. Ada repo SOP. Ya, repo SOP. Oke, kita pakai ini aja. Kemudian kita mau bikin folder ini jadi repository. Caranya gimana? Caranya kita pakai kemarin ada namanya git in ya.
Oke, kita enter. Nah, git ini git init ini fungsinya apa? Fungsinya dia menginisialisasi folder ini tadi, repo SOP jadi repository gitu. Kemudian kalau kita cek bedanya apa? Bedanya tuh kalau udah jadi repository itu di sini ada master. Dia akan jadi branch namanya master. Kalau di sini kan nggak ada nih. Terus ceknya di apa namanya di foldernya kita bisa di view, kemudian hidden items-nya kita centang. Nah, dia udah ada folder.git nih. Berarti dia udah jadi repository. Itu. Ini untuk inisialisasi pertama. Oke, selanjutnya kita silahkan buka text editor masing-masing, favoritnya masing-masing, bebas mau pakai Visual Studio Code bisa, pakai apa namanya Sublime bisa. Ini saya pakai VS Code aja. Kita buka. Oke. Terus kita langsung ini aja ya, masuk ke reponya aja ya. Terus, oke, teman-teman udah masuk ke ininya ya, ke folder reponya tadi lewat apa namanya text editornya. Udah belum? Sudah Mas. Udah ya. Oke, sudah kita hapus. Nah, di sini kita buat satu file bebas namanya apa aja. Misalkan di sini saya pakai index.html misalkan. Nah, misalkan kita bikin index.html. Kemudian kita gini deh. Kita buat file HTML sederhana. Di sini kita misalkan kasih nama coba git gitu ya. Coba git. Kemudian di sini saya kasih apa namanya satu. Kemudian di sini misalkan coba git. Oke, ini. Kemudian kita save ya. Nah, perbedaannya di GitHub sama di Git lokal, kan kalau di GitHub kan langsung di commit tuh ya, dia udah langsung nyimpen. Nah, kalau di lokal gini, kita harus save manual dulu, baru kita commit. Ya. Nah, di sini tuh ada indikator U ya. Terus ini warna teksnya hijau kalau di ini Visual Code, di VS Code ya. Kemudian kita coba nih, kita cek. Di sini kita pakainya git status. Oke. Nah, ya, ini ada untrack. Untrack itu ya ini tadi, dia kan ada U di sini. Ada U, dia indikasi bahwa filenya ini belum di track. Nah, ada index HTML di sini. Oke, kemudian kita mau pindahin. Nah, ini kan tadi kan kita ngerjainnya ada di working tree ya. Working tree itu di mana ini tempat kita mengerjakan sesuatu, itu namanya working tree kalau di Git. Oke, kita mau pindahin ini ke staging area. Staging area itu dia udah ada di tengah-tengah nih, udah siap nanti buat di commit nih. Nah, caranya gimana? Oke, kita clear dulu biar nggak bingung. Kita pakai namanya git add ya. Nah, misalkan ini kita mau nambah satu file aja nih, namanya tadi kan index.html ya. index.html. Ini. Nah, ini bisa kayak gini aja bisa. Kalau misalkan nanti sewaktu beda kasus nih Kak, mungkin kalau teman-teman udah punya project banyak ini caranya itu bisa langsung aja pakai gini, git titik. Nah, git titik itu berarti itu semua folder, semua file yang ada di repository tadi, dia akan masuk ke staging area. Oke, kita coba pakai yang ini dulu ya. Index.
HTML. Kemudian kita enter. Nah, kalau udah nggak ada error, berarti udah sukses. Kita cek lagi gimana caranya. Git status. Enter. Nah, dia udah ini nih, udah hijau kan tulisannya. Berarti dia udah masuk ke staging area. Nah, di sini ini masih, nah ini dia berubah jadi A. Oke. Kemudian kita mau masukin dia ke historinya atau di apa namanya, di commit ya kan. Caranya kita pakai git ya, git commit kemudian min m, kemudian kita kasih nih catatannya apa, message-nya apa. Min m itu berarti message, kita memberi message kayak di git kemarin, di GitHub kemarin kita nulis nih menambahkan apa deskripsinya, menambahkan misalkan apa tadi, index HTML ya, index.html. Oke, kita enter. Oke, dia udah selesai. Kemudian kita cek lagi pakai git status. Nah, working tree clean, nothing to commit. Ya, berarti dia udah selesai masuk ke apa namanya, historinya. Dia udah terbuat history gitu. Di sini paham ya, masih aman ya? Git add status sama commit aman? Aman. Oke. Kita lanjut. Kemudian nih, di sini kan kita misalkan kita balik ke code editor tadi, kita tambahin nih di sini. Misal kita mau bikin paragraf, kasih aja lorem ipsum. Oke. Kemudian kita save lagi. Di sini dia akan jadi M. Ya, M itu apa? M itu file modified. Kita cek git status. Nah, ya. Di sini dia ada status, dia dimodifikasi nih filenya. File index tadi dimodifikasi nih. Ada yang dirubah nih. Nah, coba kita, kalau kita mau update lagi, caranya itu bisa pakai gini lagi, bisa git add ini bisa. Terus kita nanti setelah git add terus kita git commit lagi, itu bisa. Atau mau cara cepatnya, cara cepat ini kalau filenya ini ya modified ya. Kalau filenya belum apa namanya, kalau untracked dia nggak bisa. Jadi kita pakainya kalau modified kita bisa pakai ini git commit langsung, git commit, tapi dia pakai min a kemudian min m, atau bisa langsung min a m. Kemudian kita kasih nama tadi apa ya, menambah paragraf, kemudian enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita coba cek git status. Oke. Nothing to commit, working tree clean. Ya, berarti sudah berhasil. Di text editornya kita cek, oke, dia udah nggak ada modified lagi. Nah, kemudian gimana kalau kita misalkan mau tambahin file lagi? Oke, kita bikin file baru, kita kasih nama style aja, style.css. Oke. Nah, di sini misalkan saya mau pakai ini ya, body, kita kasih font family-nya Arial gitu katakan. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita balik ke git base-nya. Update dulu ya. Kita cek lagi git status dulu. Status. Nah, di sini ada style CSS. Oh, udah. Kita masuk ke sini dulu. Yang ini kita tambahin deh.
Misalkan ini, apa sih namanya? Misalkan gini lah, nggak lupa juga soal link CSS misalkan. Oke, misalkan gini misal, kita save. Di sini ada modify sama untrack. Kita cek ya. Oke. Nah, di sini ada modified di index.html, kemudian ada untrack di style.css. Oke. Jadi gimana caranya kita untuk dia bisa update yang tadi? Caranya gimana? Caranya bisa pakai git. Ya. Oke. Kalau kita mau semuanya nih, tadi kan kita udah nyoba satu file ya. Kita coba semuanya. Git add titik, kemudian enter. Oke, nggak ada error. Kemudian kita dulu git status. Oke, di sini udah hijau ya. Dia udah masuk ke staging area-nya. Oke, kita langsung commit dia. Oke, git commit. Git commit begini. Kemudian min message. Kemudian kita kasih menambah style.css. Kita enter. Oke, kita cek lagi di git status. Nah, nothing to commit, working tree clean. Berarti dia udah sukses. Itu di sini. Nah, dia udah kesimpan. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Misalkan kita mau ini lagi, tambah lagi. Kita tambah lagi di sini. Kita tambahin inilah, list ya. Misalkan kita tambahin gini aja deh. Ini kita tambah apa ya, izin. Gini aja. Gini aja deh. Nggak usah dikasih isi. Kita tambahin gini, kemudian kita coba tambahin lagi. Oh, gini dulu. Misalkan gini nih. Kemudian kita kan udah nambahin list ya di sini kan. Kemudian kita mau hapus style CSS-nya. Kita langsung aja klik kanan, delete. Ya. Kita kan hapus file CSS-nya tuh. Terus di sini kita merubah HTML-nya tadi ditambahin list, ya kan. Kita coba di sini. Kita cek git status. Di sini ada, oh ya, ini belum di save. Oke, nah di sini indeks HTML dimodifikasi, kemudian
style CSS di delete. Oke. Kita akan update ini tadi ya, karena ini tadi modify. Atau gini aja deh, kita pakai git add aja dulu, gini, git add semua. Oke. Kemudian kita cek di git status. Oke. Dia ada udah ini ya, udah masuk staging area ya, teksnya udah berwarna hijau. Kemudian kita commit git commit m menambah dan menghapus apa ya tadi style CSS ya. Nah, kemudian kita cek git status. Udah sukses nih di sini. Kita coba cek. Sampai sini bisa? Paham? Kita pelan-pelan aja soalnya agak membingungkan kalau masih baru belajar. Iya Mas, pelan-pelan aja Mas. Nah, ya makanya itu. Kalau misalkan kecepatan bilang aja ya. Mas kalau bisa di-record aja Mas. Kayak Di-record. materinya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti bisa diulang-ulang aja gitu recordnya. Soalnya ini ya, apa namanya, akun dari kampusnya nggak tahu yang mana ya. Nah, kalau sambil record tuh laptopnya nge-lag. Action. Atau gini aja deh. Ini misalkan teman-teman ada yang belum paham nih, langsung tanya aja. Ntar tak kasih link ini. Teman-teman bisa belajar dari YouTube-nya Web Programming Unpas. Ada tuh di situ. Oh iya Mas. Oke. Nah ya Mas, bener mending dikasih link buat belajar ini aja. Kalau recordnya berat mah. Gini aja ya. Berarti ini nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan tanya ya. Iya Mas. Oke. Yang ini tadi aman ya, berarti ya? Masih aman apa ada pertanyaan? Aman? Berarti kalau misalkan ini Mas, kalau misalkan kita menghapus dari sininya, berarti desainnya juga ikut kehapus berarti Mas. Ya. Coba kita ini ya, kita bikin lagi misalkan ada file apa ya? Misalkan file biasa gitu ya. Contoh gitu aja. Contoh kita bikin file txt gitu. Gini aja ya, isi asal aja ya. Contoh file gitu misalkan. Save. Kemudian kita coba clear dulu. Sekarang kita cek git status. Oke, udah contoh txt. Kemudian kita git add, kemudian titik. Kita cek lagi di clear dulu git status. Nah, dia udah masuk ke staging area. Kemudian kita git commit min m menambahkan file contoh. Oke, kita cek dulu ya di sini ya, biar kelihatan. Nah, di sini kan ada file contoh txt ya, yang ini ya, yang kita buat ya. Dia udah masuk nih ke repositorinya. Kemudian kita kalau mau hapus ya tinggal hapus aja. Misalkan di
kita cek. Ini kita close dulu. Kemudian kita mau hapus nih. Kita mau hapus yang contoh txt. Di sini kita hapus langsung aja, nggak apa-apa. Nah, gini. Tapi di sini kita harus bikin commit lagi. Kita kayak tadi misalkan kita cek dulu di git statusnya apa yang berubah. Nah di sini ini di delete contoh txt-nya. Berarti kita ini kita pakai tadi misalkan kalau ada menambahkan kali ya kayak gini, kita coba ya, kemudian git status lagi, status. Nah, dia udah masuk ke staging tree, staging area ya. Kemudian kita tadi git commit menghapus file contoh dot. Oke. Kemudian cek lagi pakai git status. Oke, nothing to commit. Kita cek lagi di sini. Ya, dia udah nggak ada. Itu ya. Ya Mas, makasih Mas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini? Kan pelan-pelan ini. Mas, Kalau ada pertanyaan, tanya. halo. Ya. Kalau yang itu Mas, kalau langsung misalnya git commit yang AM itu gimana Mas? Nggak usah add gitu? Kalau misalkan ini tadi ya, yang delete Yang tadi tadi ya. kan udah ke delete gitu. Langsung kita git commit AM gitu, nggak usah git add gitu. Itu coba bentar. Kita coba ya. Berarti kita pakai ini dulu. Yang mana ya? Oke. Misalkan ini ya. CSS-nya kita mau hapus. Kita cek di status. Oke. Ada di delete ini ya. Delete. Kemudian kita coba langsung pakai git commit ya. Git commit min am. Coba menghapus style CSS. Oke, bisa. Langsung pakai ini bisa. Git status. Ya, bisa ya. Kalau mau pakai yang langsung commit min am ini bisa. Baik Mas, makasih Mas. Oke. Kemudian ini tadi ya, kan saya udah coba ini tadi, kita pakai ada yang namanya git log. Git log ini apa? Git log ini ya ini lognya kita tadi udah ngapain aja. Ini semua kesimpan di log. Jadi historinya gitu. Kalau misalkan mau misalkan kita mau balik ke
apa namanya, ke ini kan tadi udah kehapus ya CSS-nya. Kita mau balik ke CSS-nya biar ada lagi nih. Yaitu tadi bisa pakai tadi kayak git checkout, kemudian ini yang namanya hash. Kita cuma ambil 7 apa namanya awalannya. Jadi 7 dari depan hashnya kita copy aja, dan kita paste. Ini 6 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tambahin 1 ini. Nah, dia nanti akan balik ke history yang ini, menambahkan CSS gitu. Dia CSS-nya balik. Kalau mau balik ke ini tadi, ya tinggal di ini lagi apa? Komitnya tinggal di copy aja. Beberapa 5. Oke, coba git check out, kemudian kita paste. Oke, dia udah balik ya ke tadi yang CSS-nya udah dihapus. Gitu, paham? Git ini apa, check out sama log tahu ya Sih. fungsinya. Kalau log tadi buat cek history sama ngelihat hash-nya. Kemudian check out itu nanti kita kembali ke apa namanya, kita tadi ngerubahnya di mana gitu. Mas, berarti kalau misalnya kita check out, berarti kan ada yang delete, terus kita pengen balik lagi, berarti nanti otomatis balik lagi gitu filenya. Ya, kalau tadi kan ini ya, kayak di contoh tadi kan tadi kan udah check out ke yang ada apa namanya CSS-nya. Terus check out lagi yang tadi yang di atasnya tadi. Nah, dia balik ke yang ini, menghapus style CSS. Iya, terima kasih Mas. Oke. Gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Biar benar-benar paham nih. Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Ya Mas, lanjut. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya branch. Nah, branch kemarin kan kalau di GitHub kan enak tuh. Bisa kita gabung-gabung kayak apa namanya? Udah ada, kita tinggal klik gitu kan. Nah, kalau di Gitbash itu kita gini. Kita coba dulu Git apa namanya tadi? Branch ya. Branch. Nah, ini. Nah, sekarang kita ada di, nah ini karena kita tadi kan apa namanya, kita balik ke apa, kita pakai checkout ya, kita pakai checkout, terus kita balik ke beberapa file setelahnya kan, sebelumnya, terus balik lagi ke setelahnya. Nah, itu nanti headnya di sini dia pasti keluar dari master, padahal kita seharusnya bekerja itu di master ya. Jadi caranya gimana, caranya buat apa namanya, masuk ke ininya, balik ke branch-nya, kita bisa pakai apa namanya, satu branch, kok lupa ya, git branch, kemudian nama, kalau gini tuh, gini langsung check out master. Oke.
Kita cek lagi git branch. Oke, kita udah di master ya. Pastikan teman-teman ada di master dulu. Udah di master semua ya, branch-nya ya. Ada yang belum? Atau udah semua nih? Sudah, Mas. Ini soalnya mulai dari sini agak bingung. Soalnya saya juga agak lupa. Karena bingung. Oke. Jadi di sini kita buat branch itu apa namanya? Kita bikin dulu cabangnya gitu ya. Oh, atau ya kita bikin ininya dulu deh. Kita bikin cabangnya dulu. Kan kita tadi di master ya. Kita mau bikin cabangnya itu ada misalkan apa ya, satu atau dua ya, kita pakai dua cabang itu. Dua cabang kita misalkan bikin tadi repo SOP kan masternya kita misalkan bikin namanya apa ya, misalkan admin gitu deh, admin. Nah, ntar kemudian kita bikin lagi branch pelanggan. Oke, kita kan berarti di sini kita bikin dua branch dari master kan. Kita coba cek. Oke, git branch tadi apakah sudah terbuat atau belum? Nah, ada ya. Kita bikin admin di sini. Kemudian di sini pelanggan ya, pelanggan. Jadi kita bikin apa tadi? Bikin branch-nya pakai git branch, terus nama branch-nya apa? Oke, kemudian kita misalkan, nah ini karena kita pakai branch, yang ini yang bikin ribet sih ini sih sebenarnya. Kan kalau di apa namanya di GitHub itu kan kelihatan kan yang kemarin ada titik-titik panjang gitu, kayak apa namanya alurnya, dia nyambangnya kemana itu kelihatan. Nah kalau di Gitbash kita bisa pakai namanya, coba dulu kita ketikin ya git log, kemudian min all ya, min decorate, kemudian min one line, kemudian min grep ini. Nah, enter. Oh salah, sorry, one line. Nah ini kelihatan ya, ini ada head master pelanggan. Ini kalau ini belum kelihatan sih cabang-cabangnya karena ini kan belum ada yang diedit ya. Yang penting ini dulu. Kita kalau mau lihat cabang-cabangnya apa, kita pakai git log dash dash all dash dash decorate dash dash one line dash dash grep. Nah, karena kalau nulis kepanjangan ya, kadang lupa juga. Kita bisa set itu jadi alias. Jadi nanti manggilnya gampang gitu. Kita bisa pakai namanya alias, kemudian grep ya. Kita pakainya misal kita pakai grep gitu. Nanti ketika kita ketik grep yang muncul ya ini semua gitu. Kita coba kemudian sama dengan ya. Kemudian kita kutip, kita masukin tuh yang tadi git log, kemudian dash dash all, kemudian dash dash decorate, dash dash one line, kemudian grep. Kita enter. Oke, kita coba kita panggil pakai grep. Ya, bisa ya. Jadi lebih ringkas gitu. Gak usah ngafalin ininya. Kita tinggal nggak usah nanti kan tinggal ngetiknya grep aja gitu, nggak usah kita ngetik git log min all decorate one line grep, kan kelamaan.
Paham ini? Agak Paham, ribet Mas. soalnya. Oke, kalau paham kita lanjut. Oke. Kita tadi ada di branch mana ya? Di branch. Kita ada di master. Oke. Sekarang kita mau masuk ke admin ya. Ke branch admin yang di sini nih. Ya. Kita mau masuk ke situ. Caranya gimana? Caranya kita pakai check out tadi. Git check out. Kemudian nama branch-nya. Kita masuk ke admin. Oke. Di sini ada tulisannya switch to branch admin. Kita cek ya. Git branch. Nah, ini sudah ada di admin. Sudah ada di admin. Jadi cara lihatnya yang aktif kita di branch mana itu ya yang warna tulisannya hijau, terus bintangnya di mana gitu. Oke. Sekarang kita ke text editornya. Nah, di sini kita mau kasih, kan ini admin ya. Admin kita ganti mungkin namanya, kalau misalkan kita ganti namanya data admin misalkan. Admin. Kemudian di sini kasih nama siapa? Misalkan Farhan. Kemudian bisa terus tambah lagi misalkan siapa ya? Kemudian kita save. Kemudian misal kita tambahin lagi ya biar buat pembeda ya. Kita tambahin new file, kita kasih ss lagi. Misalkan .css. Terus di sini kemudian juga family-nya kita kasih ini. Save. Biar ini buat pembeda aja sih. Biar kelihatan nanti bedanya. Oke, kita dulu. Nah, karena ini tadi ada yang apa namanya kita menambahkan, kita berarti pakai git add titik, kemudian kita git status, coba cek status, oke, kemudian git in kita kasih apa, menambah data in style misalkan gini, kita enter. Oke, cara gampangnya bedanya, nah kalau sebenarnya di VS Code, kalau pakai VS Code itu kelihatan sih. Nah di sini kita branch-nya ada di admin, kelihatan nggak sih? Ya, di sini ada admin ya. Jadi kita ada di branch mana tuh kita kelihatan. Oh ini di admin. Kayak gitu. Oke. Jadi di admin kita cek di foldernya nih. Oh ini ada index, HTML sama style. Tadi yang di master tadi kan nggak ada style CSS ya. Kita coba cek lagi. Misalkan kita pindah lagi nih ke git, pakai git, check out, kemudian tadi apa tadi, master ya, master, kita enter. Oke, masuk ke branch-nya master. Nah di sini style sheet nggak ada ya, bentar ini dikasih. Oke, style sheet nggak ada, kita cek di sini. Nah, style.css-nya nggak ada, berarti tadi karena apa, karena kita tadi lihatnya buatnya ada di branch-nya admin.
Kemudian kita cek nih. Dari dulu kita cek pakai tadi grab. Harusnya sih kelihatan sih. Grab di sini. Nah ya, admin dia udah lepas nih, udah nggak di sini lagi. Dia ada menambah data admin dan menyimpan file CSS. Itu. Kemudian kita masuk ke pelanggan sekarang. Git checkout, ya, checkout. Kemudian pelanggan. Oke, kita udah pindah ke branch-nya pelanggan. Di sini kita misalkan mau edit. Di sini data. Kemudian di sini coba misalkan Dimas. Satu. Siapa lagi ya? Misalkan save. Oke. Ya, karena kan kita cuma ngedit doang kan. Berarti di sini ada keterangannya modified. Kemudian kita kalau cek di git status, di sini ada modified. Kita bisa pakai langsung tadi git commit min m, kemudian kita kasih misalkan menambah data. Oke, ini enter. Oh, bentar. Sorry. Git am. Nah, kemudian kita cek git status. Oke, gitu. Kemudian kita di sini udah ya. Kita cek di grab-nya tadi. Grab. Nah, kelihatan nih sekarang nih. Di master dia nyabang nih. Nah, yang ke atas ke arah head yang kita sekarang itu kita di ininya di grab-nya ditandain pakai head. Sekarang kita di mana? Oh, kita sekarang ada di pelanggan. Branch-nya pelanggan. Nah, ini kan tadi dari master yang file asli ya. Nyabang yang pertama jadi admin, itu menambahkan data admin dan style sheet. Kemudian yang satunya di pelanggan itu menambah data pelanggan. Paham sampai sini? Apa ada yang mau ditanyakan? Apa kecepatan? Apa gimana? Gimana teman-teman? Aman? Apa masih bingung? Aman ya ini ya? Aman, Mas. Oke. Sekarang nih kita mau tambahkan. Jadi kan ini kan udah branch-nya udah semua udah jadi nih. Kita mau jadiin satu gitu. Kita branch, kita merge ya, kita merge. Kita merge itu pakai kita check out dulu. Git check out ke master. Oke. Sekarang kita udah di master. Kemudian kita mau merge ya, kita merge pakai merge ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada fast forward, yang kedua ada three way merge. Fast forward tuh gimana? Fast forward tuh dia kayak ini nih. Di sini kan master nyabangnya ke pelanggan sama ke admin. Nah, ini kalau dari master kita merge langsung ke admin, dia akan jadi fast forward. Tapi nanti kalau ini udah di merge, dia kan udah nggak ada kaitannya sama pelanggan. Nah, itu nanti akan jadi three way merge gitu.
langsung coba aja. Caranya gimana ya? Lupa. Coba. Oke. Min. Gitu. Ya, benar. Oke. Jadi ini udah selesai di merge. Kita cek. Kita cek di grafnya. Nah, nih. Sekarang master sama admin udah jadi satu. Kemudian kita merge lagi nih. Kita cek dulu. Kan tadi udah di merge ya. Admin kan berarti udah gak kepake nih. Kita hapus nih. Nah, yang gimana? Caranya kita cek dulu nih. Git branch ya, branch. Kemudian dash dash. Nah, ini fungsi apa? Kita cek branch mana aja yang udah di merge. Dipakainya git min ini. Jadi di sini master sama admin udah di merge. Oke, kemudian kita mau hapus nih yang admin. Karena kan udah di merge ya, kita hapus. Caranya kita pakai git. Salah tuh, oh ya branch. Kemudian min d, kemudian admin. Oke, min d kecil ya. Nanti kalau pakai d besar nanti fungsinya beda. Jadi kalau d kecil itu buat ngehapus branch yang udah di udah di merge. Kalau kita pakai d besar itu misal meskipun branch-nya itu belum di merge, dia akan dihapus. Tapi kalau min d dia cuma bisa ngehapus yang udah di merge gitu. Kita coba. Oke, udah selesai. Kemudian kita cek. Kemudian kita cek branch-nya ya. Git branch. Nah, branch-nya tinggal master sama pelanggan. Oke, kemudian kita mau gabungin lagi pelanggan itu ke master. Nah, ini gimana caranya ya pakai tadi git branch. Ya, pelanggan. Oke, kita. Nah, di sini kita mendapatkan konflik. Konflik ya. Seperti biasa kayak yang kemarin, kalau ada konflik kita harus kita harus solve sendiri. Nah, di sini nanti akan langsung ngebuka file di text editor. Kita mau masukin yang mana nih? Mau yang ini atau yang ini, atau mau masukin semua? Kalau masukin semua ya kita tinggal hapus aja nih. Yang nggak perlu kita hapus. Kemudian kita save. Ya. Setelah di save, kita commit lagi nih. Kita cek lagi di git status. Nah, di sini ada bot modified. Oke, kemudian kita pakai fix conflict and run git commit. Nah, ada di sini. Kita pakai tuh git commit min m, kemudian pesannya fix, misalkan fix conflict gitu ya. Conflict apa tadi? Conflict merge. Oke, misalkan enter. Di add dulu, git add. Nah, ya. Kemudian kita pakai ini tadi. Oke. Kita coba belum. Udah. Oke. Kemudian kita coba cek di git
branch, branch, kayak gini ya. Coba kita cek di grafnya. Nah, kelihatan ya. Dia masuk ke sini, nyambang ke bawah, terus masuk ke sini. Gitu. Paham nggak yang ini? Atau bingung? Yang branch gimana? Paham atau bingung? Apa kecepatan? Berarti ini dia nggak masuk ke masternya, Mas ya? Dia kan ini apa namanya, kan tadi kita apa nih? Kita udah branch kan. Kalau kita udah branch merge kan. Kita kalau udah merge dia berarti masuk ke master. Coba kita cek aja. Misalkan kita coba delete, bisa nggak? Kalau bisa berarti dia udah merge. Kalau nggak bisa berarti belum. Atau coba deh gini deh. Tadi apa ya? Tadi kita lihat aja. Bench, Mendy, kemudian nah, berarti dia kan bisa kehapus nih. Berarti dia udah masuk ke master. Kalau kita cek grafnya, udah selesai. Dia udah jadi satu di sini. Gitu. Paham nggak? Ya Mas, paham Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita udah sampai branch nih. Ini yang lokal nih. Yang lokal udah selesai nih. Cuma gini doang. Ada yang ditanyakan dulu nggak yang di lokalnya? Nggak ada? Ya belum kayaknya Mas. Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjut ke remote GitHub. Ya. Remote GitHub. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kita silakan teman-teman buka ininya, GitHub-nya. Buka. Kemudian kita cari apa ya? Kita bikin ini deh. Kita bikin repositori baru. Kita namain apa ya? Misalkan SOP, kemudian coba ini misalkan deskripsinya repositori untuk mencoba Git. Kemudian di sini kita kasih ini ya, add readme file-nya dicentang ya. Di situ kita create repository. Oke, sudah semua? Sudah semua di sini sampai sini? Atau masih kendala sinyal atau gimana? Sudah ya? Sudah Mas, sudah. Oke. Oke, kita mau remote nih. Apa namanya? Repository SOP coba remote ini. Caranya gimana? Caranya pertama, kita mau simpen file ini di mana? Ya. Mau simpen file ini di mana? Misalkan
kita mau kita coba di ini ya. Misalkan buka desktop dulu di sini, misalkan di desktop nih. Mau di desktop. Nah, berarti apa namanya? Di Git bash-nya nanti kita merujuk ke sini. Bisa tadi pakai cara klik kanan Git bash here, ini bisa. Atau kalau mau pakai di sininya, kan kita tadi di repo SOP. Nah, kita bisa pakai change directory, klik. Nah, kita udah di desktop. Gitu. Bisa sama aja sih. Bebas mau gimana bisa. Oke. Berarti kita udah di desktop. Kemudian nih, cara remote-nya gimana? Cara remote-nya di sini ada code, kita klik. Nah, di sini ada HTTPS-nya, ada alamatnya nih. Kita klik copy dulu, ya. Kita copy dulu. Kemudian kita buka Git bash-nya tadi. Kemudian kita tulis nih, git clone, ya. Kemudian paste alamatnya tadi. Kemudian enter. Kita tunggu. Oke, udah terdownload nih. Udah kesimpan di komputer kita berarti. Kita cek. Nah, di sini udah ada SOP coba remote. Ya, udah ada di sini. Kalau mau cek di Git bash-nya bisa pakai ls. Nah, di sini udah ada SOP coba remote. Oke, kemudian kita coba masuk cd SOP coba remote. Nah, dia main kan. Setelah itu kita bisa langsung ini aja. Kita buka code editornya, kita open folder, bisa yang ini tadi, SOP coba remote. Open folder. Oke, di sini langsung saja kita bikin file bebas apa atau sama aja deh kayak tadi index HTML. Oke, kita bikin pakai H3 tes remote GitHub ya. Kemudian kita kasih di sini paragraf misalnya. Paragraf. Oke. Kasih. Nah, di sini kalau kita cek ya, keluarnya beda, warnanya beda. Coba kita cek git status. Nah, di sini your branch is up to date with origin main. Apa itu origin main itu apa? Kita bisa cek itu apa namanya? Origin itu nama apa ya? Istilahnya apa ya? Komitnya kalau nggak salah. Ya, komitnya kalau nggak salah. Jadi dia langsung di ininya, di dari GitHub-nya. Jadi kalau kita misalkan kita cek nih, git remote, ya. Nah, kita dapat aksesnya ini, region-nya. Kalau misalkan kita mau yang lebih lengkapnya, ceknya, git remote min c. Nih, kita bisa nge-remote dari, bisa fetch, bisa sama push juga. Oke, kita balik ke sini. Nah, ini kan masih di working tree ya. Kita mau masukin ke staging area, habis itu kita upload di GitHub. Oke, caranya langsung saja kayak tadi, git ya,
titik. Oke. Coba cek lagi status. Oke, dia udah siap di commit, udah di staging area. Kita git commit, coba git commit dan m nambah index dot html. Ya udah nambah. Nah, kemudian kalau ini kan berarti kan kita ngerjainnya masih di lokal ya. Terus kita mau upload di GitHub. Ya kita tinggal pakai ini aja. Git. Kita tunggu. Nah, oke, ini udah selesai. Kemudian kita cek di GitHub. Cek di GitHub. Nah, dia udah masuk ya. Caranya gitu. Jadi kita clone dulu dari GitHub ke komputer kita. Habis itu kita tambah file. Kalau mau tambah, kita edit. Kalau mau edit, habis itu kita commit. Habis itu di push kayak gitu. Intinya begitu. Jadi kalau misalkan nih, nah kita masuk ke ini code-nya lagi. Code-nya lagi kita akan tambahkan kayak tadi misalkan. Kita tambahkan lagi apa ya? Gini aja, kosong aja. Misalkan gini. Oh ya, tambahin lagi. Misalkan kita mau pakai read. Oh enggak. Kita tambahin apa ya? Enaknya ya. Ini ng rc misalkan. Save. Itu kita masuk lagi ke base-nya. Biar nggak bingung. Kita cek git status. Oke, di sini ada modified. Kalau modify kita bisa pakai langsung git commit. Git commit min a n kemudian kasih ini menambah list dan gambar. Enter. Oke, selesai. Habis itu kita mau edit lagi. Kita edit lagi nih di sini. Misalkan gambarnya nggak jadi ya, kita hapus. Kemudian kita ganti misalkan mau kasih video misalkan begini, terus tambahin lagi misalkan pakai frame misalkan. Oke, habis itu kita update lagi di sini pakai tadi apa namanya git commit ya. Git commit tadi ini kita ganti misalkan menghapus gambar, menambah video. Bentar. Oke. Kita udah ngelakuin 2 perubahan. Kita langsung
kita mau push langsung. Kita coba bisa nggak? Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, kita udah aman. Git push. Oke, kita cek di sini. Ya, kita cek historinya. Oke, di sini ada menambah list dan gambar, kemudian ada menghapus gambar dan menambah video. Gitu. Paham sampai sini? Git remote-nya? Paham. Berarti Ya, tadi script paham, itu Mas. tadi itu langsung ke copy ke GitHub-nya sini ya Mas ya? Iya. Kalau kita push, nanti langsung masuk ke GitHub-nya. Oh berarti push and pull-nya itu dari tadi ini ya, dari Git ini ya? Bukan kalau dari Visual Studio Code-nya gitu nggak ada Mas? Kalau sebenarnya kalau misalkan di sini ya, ini ada toolsnya. Cuma kan kita kan belajarnya kan yang di sini di belakangnya dulu gitu. Kalau besok-besok misalkan mau pakai yang langsung dari Visual Code bisa. Kalau kita kan belajarnya di materinya ini pakai bash-nya dulu kan. Jadi kalau kita misalkan kita ngedit di sini kan, ngedit teksnya gitu, kita save manual, berarti kan dia nge-save-nya di lokal kan, ya enggak. Iya. Kemudian berarti kita lakukan lagi commit. Setelah kita commit kan dia masukin ke history. Dia udah masuk di ini tadi, gimana ya? Jadi dia nanti kan masuk ke sini. Kalau kita udah commit, dia udah langsung masuk ke folder git-nya ini. Nah, kemudian kita push tuh. Kita push. Nah, pakai perintah ini, git push tadi, dia akan ngupload ke GitHub-nya. Memperbarui GitHub-nya. Gitu. Paham? Atau masih bingung? Paham. Gitu. Jadi tadi kan yang dilakuin tuh sebenarnya sama kayak di lokal. Yang pertama tadi. Cuma bedanya kan ini kita ngambil dari kita git clone dulu. Kita ambil dari GitHub. Habis itu kita edit. Kemudian kita push. Kita kirim lagi ke GitHub. Gitu. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tadi kan repositorinya kan dari GitHub ya. Sekarang gimana cara kalau kita mau pakai repositori yang kita bikin tadi, yang ini, nah yang ini nih, repo SOP nih. Misalkan ini ya, ini kita mau upload ke GitHub. Nah, caranya gimana? Kita langsung coba. Oke, clear dulu. Kemudian kita cd titik-titik. Kemudian kita masuk ke cd. Jadi, repo SOP. Oke. Oke. Kita kan udah di sini nih, di folder ini. Repo SOP. Ini tadi kita udah jadiin dia repository ya, pakai git init tadi. Kemudian kita mau upload ke GitHub. Ya. Kita mau upload ke GitHub. Uploadnya gimana? Kita buka dulu ke sini, ke GitHub-nya. Kemudian kita bikin repository baru dulu. Bikin repository baru. Kemudian kasih nama yang sama, misalkan tadi apa ya? Repo SOP. Oke. Repo. Kemudian di sini kita repository
dari lokal ke GitHub misalkan kayak gini. Nah, di sini initialize this repository ini jangan ada yang dicentang. Jadi uncentang semua. Kemudian create repository. Nah, ntar ada ini quick setup-nya kan, menu quick setup. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja nih. Di sini ada. Kan kita udah punya repositorinya. Kita bisa tinggal git remote ini. Kemudian langsung branch-nya dikasih. Kemudian ini git push. Oke, kita coba ya. Oke, di sini kita langsung saja. Git remote. Kalau suka ngetik ya boleh diketik, tapi kalau mau di copy paste silahkan juga. Kita copy. Kita step by step, jadi jangan langsung semua, biar tahu prosesnya. Kita enter dulu. Oke. Enter, dia nggak ada error, berarti sukses. Selanjutnya git branch min m main. Oke. Git branch min m main. Selesai, habis itu kita git push min origin. Nah, ini tadi origin ini bebas ya, mau kasih nama apapun bebas, tapi defaultnya dia namanya origin. Kita coba. Oke, sudah selesai nih. Kemudian kita cek lagi, cari refresh. Nah, udah tuh kita upload. Caranya cuma gitu. Nah, nanti kalau mau mau edit ya ntar sama lagi kayak yang tadi caranya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Paham nih. Paham ya? Paham, Mas. Bentar ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke apa ya? Oke, misalkan gini nih. Kita di sini kita open folder yang ini, yang repo SOP. Nah, katakan ini ada kasus nih misal kita ngerjain bareng-bareng sama teman kita. Nah, di teman kita kita kan nggak tahu ya karena kita belum buka GitHub-nya misalkan. Nah, kita misalkan mau ngubah ini CSS-nya nih, kontennya kurang kita ganti ini misalkan, atau mau di ini alignment-nya
mau di setting gimana, misalkan di body, misalkan main items, misalkan mau di center nih, kita pengennya di center gitu, kita save dulu nih di sini. Nah, kasusnya adalah di sini, misalkan nih, ini perumpamaan ya, saya mau edit dulu ini. Di sini misalkan fontnya Arial. Laptopnya nge-lag. Misalkan punya Arial, terus dia pengen ada kan font style ya. Oke. Kemudian di sini misalkan font style italic. Kemudian update-nya mengubah font style. Udah gini aja, ubah font style. Kita commit dulu. Oke, misalkan ini yang ngedit kita nggak tahu nih. Misalkan teman kita udah ngedit kayak gini. Kemudian di sini kita kan tadi udah nambahin ya, kita udah edit, kita tambahin alignment itemsnya. Kemudian fontnya kan ini di sini ada current new, kemudian di sini tadi fontnya Arial. Jadi ini udah beda ya. Jadi kita kan nggak tahu nih ini udah diedit gitu. Kemudian kita mau apa namanya? Kita mau push nih. Coba kita cek dulu. Git status. Oke, di sini katanya dia up to date origin main. Oke. Kemudian kita modify ya. Kita langsung commit. Commit. AM ya. Kemudian mengubah tadi apa ya? Tadi siapa sih? Alignment. CSS misalkan gini nih, enter. Oke, udah. Habis itu kita cek lagi di git status. Oke, nah ini katanya kita ada di branch paling depan, kita ada satu commit di depan apa originnya. Kemudian kita misalkan kita mau push nih, git push ya, tadi apa tadi, git push, nah misalkan ini kita enter.
Nah, di sini nih reject. Nah, ditolak nih. Kan dia valid ya. Ditolak nih katanya. Karena kenapa? Ya karena kita nggak tahu tadi di GitHub-nya udah dirubah ternyata. Nah, caranya biar kita tahu perubahannya apa, berarti gini, kita pakai, ntar kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. Kita pakai namanya git, ya, kemudian fetch. Oke, setelah di fetch selesai, kemudian kita cek dulu di git. Tuh. Oke, masih aman ya, nggak ada yang perlu dirubah. Nah, ini bedanya di sini. Tadi kan katanya kita kan ada di depan satu commit ya. Kalau di sini kan have divergent, ya. Have divergent di sini. Nah, kita cek lagi pakai grep. Nah, di sini nih. Ya bentar ya, presensi, kita lupa. Presensi. Realing presensinya ya. Tadi sampai mana ya? Nah, di sini ya, grabnya. Di sini kita lihat, oh ternyata bercabang nih. Di sini kita ternyata ada di cabang lain nih. Kayak gini. Jadi, gimana caranya kita nyatuin itu? Nah, kita pakai, kita pull dulu. Kita benerin konfliknya. Habis itu di commit, terus di push lagi. Caranya gimana? Kita coba. Oke, git pull, di pull dulu. Oke, dia udah nih. Berarti di sini. Nah, benar. Di code editornya udah langsung nih. Nah, di sini nih, errornya di sini nih. Oh, ini misalkan mau pakai yang mana? Kita bisa edit. Misalkan mau pakai yang apa namanya? Misalnya mau pakai yang ini aja. Terus mau masukin italicnya, misalkan align item misalkan nggak kepake. Oke, kita tinggal hapus aja ini. Terus ini kita hapus juga. Ini juga kita hapus. Oke, kemudian kita save. Habis di save kita cek lagi git status. Apa ada yang berubah? Nah, di sini ada. Kita pakai ini tadi ya, apa namanya? Kita add dulu. Git add. Oke. Kemudian kita commit. Git commit. Kemudian misalkan apa? Fix CSS. Misalkan. Fix file style .css. Oke. Oke. Kita clear dulu. Kita cek lagi di git status. Nah, dia udah aman. Di working tree-nya udah kosong. Kemudian kita
push lagi tuh. Pakainya git push apa tadi? Atau gini coba. Oke, kita cek di sini. Ini ya, udah bener ya. Di sini tadi, ya benar. Gitu caranya kalau ada problem ditolak tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Aman semua ya ini ya. Atau masih bingung? Lumayan Mas. Lumayan apa nih? Lumayan bingung apa lumayan bisa nih? Kalau bingung ditanyakan aja. Bisa semua ya. Kalau diem berarti bisa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan presensi itu. Tadi udah dicek kode presensinya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau masih bingung, terus untuk ininya, kalau mau belajar Git, ini coba. Nah, kalau teman-teman apa namanya mau belajar uh, tentang web atau Git ataupun macam-macam sih, ada macam-macam tuh, teman-teman bisa ke sini, bisa ke web programming Unpas. Nah, di sini udah disediain playlistnya lengkap. Mau belajar apa? Mau WPU, Laravel, terus mau apa? CSS, layouting, HTML. Nah ini Git ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau belajar ya bisa di sini, di ininya ada di sini. Silahkan kalau mau belajar di apa, kalau masih bingung nih mau belajar lagi ya silahkan bisa di sini di web programming Unpas, cari playlistnya yang Git begitu, Git dan GitHub gitu ya.
Ini beneran nggak ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua nih berarti ya? Ada mas, mau nanya mas, gambaran buat responsing gimana mas? Kayak tadi yang udah dijelasin apa gimana mas? Itu belum tahu sih. Belum tahu sih itu ininya gimana. Belum diskusi sama apa Pak dosennya sama asisten yang lain. Mungkin sih nanti kayak apa namanya? Ya kayak tadi perintah-perintah Git itu apa aja gitu. Cuma praktek doang sih. Jadi kalau dulu sih saya di kampus tuh ya langsung praktek gitu, kayak dikasih soalnya, oh nanti suruh bikin apa namanya repository ini, habis itu apa namanya, di perintah-perintahnya apa aja, kayak gitu doang sih paling. Nanti apa kayak dijelasin gitu. Gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi atau Mas, cukup? saya mau tanya mas. Ya silahkan. Jadi kan pas tadi Git push itu saya diminta login ke GitHub-nya, tapi loginnya tuh error terus mas. Gimana solusinya? Padahal username sama passwordnya itu udah benar menurut saya. Mending di ini yang apa namanya, di pilihan pas apa sih namanya, loginnya itu ada kan yang lewat browser kan? Eh, saya Kan ada. diminta loginnya itu kayak pop up GitHub-nya gitu mas. Nah iya, itu kan nanti di pop up GitHub-nya kan ada dua pilihan tuh. Masukin username password atau langsung lewat web. Nah yang lewat web aja, ntar ini apa namanya, dia udah otomatis ngesinkron gitu. Sebelah mana ya mas? Oh, Coba enggak ada di situ. coba boleh di share screen. Login file. Coba kalau ini lagi dulu, apa namanya? Diulangin coba perintahnya. Nah itu ada, mana ya? Enggak ada ya? Oh ini. Nah ini nih, kayak yang kemarin nih. Ini udah belum di ini ya, belum setting ininya ya, apa? Yang akunnya ya. Yang kemarin tuh yang apa namanya? Pakai Git git config mas. config itu. Git config kemarin udah belum? Udah di setting belum? Coba ini ya, tinggal di ini aja. Kalau nggak salah tuh perintahnya git config terus dash dash global, kemudian user dot name, habis itu tanda kutip, spasi tanda kutip, coba diisiin username-nya.
Oke, enter coba. Terus git config lagi. Dash global. Terus yang satunya itu kalau nggak salah email ya? Bisa email ya? Nah, kalau nggak salah. Nah, coba. Tutup file aja. Nah, dia minta apa tuh? SS ya. Kalau coba dikasih SS-nya dari repositorinya gitu. Nah, kita carikan dulu. SS. Nah, itu udah sama kayak yang di GitHub kan ininya. Kadang tuh ada beda dikit tuh nggak masuk ya. Coba cari di remote-nya salah itu berarti mungkin ya. Coba kalau ini dicek dulu di ini git remote min v coba. Git remote apa mas? Git remote min v. Oke, bentar. Dicek dulu remote-nya udah benar belum. Git remote minv. Saya share screen lagi mas, boleh? Boleh, boleh. Yang ini mas. Nah, itu usernya berarti yang itu ya, yang itu. Udah bener tadi loginnya. Bener apa salah? Oh, usernya pakai yang Ya. kayaknya bentar coba saya. Git push. Tetap mas gitu.
gitu terus. Tadi kayaknya ada yang beda deh. Itu S-nya pakai ini kan, kapital kan. Tadi Oh iya, bentar. tutup pilot ya. Minta ini ya. Iya, tetap Mas. Itu passwordnya tadi udah benar tuh. Apa Kalau biasanya passwordnya tes ya? tadi saya ubah dulu passwordnya, terus masukin password yang baru, itu udah bener sih kalau passwordnya Mas. Benar. Mungkin waktunya juga Mas, nanti saya coba bikin akun baru lagi, coba login ke akun baru aja. Nanti dicoba juga lagi ya. Coba diikutin yang di web programming Unpas tuh coba. Oke Mas, siap Mas. Terima kasih Mas. Ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Apa masih ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari lagi materi-materinya apa yang dipelajari, dipraktekkan lagi. Karena minggu depan kalau nggak salah tuh rencananya responsi. Ya. Ya, Mas. Oke. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.